Chapter 1631. Kabut tipis menyelimuti ruang misterius ini, menyebabkan seluruh area tampak berkabut. Ruang ini benar-benar sunyi. Cara itu seolah-olah tenang selama ribuan tahun. Sepetak tanah mengapung di ruang yang tampaknya luas dan tak berbatas ini. Tanah digantung di udara tanpa dukungan apapun. Itu tampak seperti paviliun di udara. Kesepian yang berlangsung lama akhirnya hancur hari ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, terowongan spasial besar muncul. Segera setelah itu, banyak sosok tiba-tiba keluar dari dalam. Akhirnya, mereka mendarat di sebidang tanah itu. Apakah ini rumah dewa kuno? Tubuh Xiaoyan baru saja mendarat di tanah saat matanya buru-buru menyapu sekelilingnya. Namun, dia tertegun menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan besar dari jiwa di statnya, dia sebenarnya tidak dapat menyelidiki melebihi radius 10.000 kaki. Jelas, tempat ini memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kekuatan spiritual. Sun Er, Kailin dan yang lainnya juga dengan cepat muncul di samping Xiaoyan. Mata mereka menunjukkan ekspresi hati-hati saat mereka menyaksikan ruang misterius ini. Dengan banyaknya sosok manusia yang muncul, para ahli dari kedua belah pihak pun buru-buru berpisah. Setelah itu, mereka menatap sisi lain dengan mata hati-hati saat mereka mempersiapkan diri untuk berbagai serangan diam-diam. Jangan ditunda oleh mereka. Ayo pergi. Nihility Devouring Flame melirik kelompok Gu Yuan. Setelah itu, matanya beralih ke dunia ini. Ada beberapa fluktuasi aneh muncul di matanya. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut. Dia kemudian memimpin untuk bergegas ke kejauhan. Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun segera menyusul. Nihility Devouring Flame sebenarnya menyadari jalannya. Gu Yuan kaget setelah dia melihat adegan ini. Bahkan dia bisa merasakan tekanan setelah tiba di tempat ini. Tidak mungkin baginya untuk menyelidiki dan menemukan pil embrio tingkat di dalam waktu sesingkat itu. Tanpa diduga, Nihility Devouring Flame ini sepertinya sangat akrab dengan jalannya. Nihility Devouring Flame ya? Zhu Kun terkejut. Dia segera mengangguk sambil berpikir keras. Tidak mengherankan baginya untuk mengetahui jalannya. Ikuti mereka. Zhu Kun tidak memberikan penjelasan apapun setelah suaranya terdengar. Dia langsung memimpin untuk mengejar. Gu Yuan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikutinya. Kedua kelompok itu maju dengan kekuatan penuh di tanah yang tampaknya luas dan tak berujung ini. Mereka seperti bintang jatuh yang dengan cepat membelah langit. Pengisian cepat ini berlangsung selama lebih dari selusin menit. Akhirnya, kecepatan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya di depan secara bertahap berkurang. Gu Yuan, Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat mengejar setelah kecepatan mereka berkurang. Setelah itu, mereka melihat aula batu kuno, yang muncul di dataran luas itu. Panas yang membara melintas di mata mereka. Aula batu berdiri dengan tenang di dataran luas dan tak berujung. Aura kuno menyebar darinya dan bergema ke seluruh angkasa. Di depan aula batu ada bujur sangkar yang tak tertandingi. Ada banyak pilar setinggi 10.000 kaki yang berdiri di kedua sisi alun-alun. Aura agung yang menjulang tinggi menerkam dari tempat itu. Kelompok Xiaoyan dengan hati-hati mendarat di alun-alun. Beberapa suara gesekan terdengar pelan di tanah batu saat langkah kaki mereka mendarat. Ada jarak antara kedua belah pihak. Setelah itu, mereka menempati kedua sisi aula. Mereka membuka langkah mereka dan dengan hati-hati berjalan menuju alun-alun. Alun-alun ini sangat luas. Semua orang merasa seolah-olah mereka adalah semut yang merayap di gurun saat mereka berjalan di atasnya. Sulit bagi mereka untuk melihat batasnya. Namun, semua orang yang hadir sudah bisa dianggap sebagai orang terkuat di benua Doqi. Semuanya memiliki ketangguhan logam. Karenanya tidak ada yang membuat keributan. Hati setiap orang dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan di tempat seperti ilahi ini. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat dia berjalan. Dia menoleh dan melihat ke puncak pilar batu di depan.
Ada sekelompok api berwarna kuning tua muncul darinya. Jenis nyala api ini memungkinkan Xiaoyan untuk melihat dari sekilas bahwa itu adalah semacam api surgawi. Jika dia menebak dengan benar, ini pasti api kuning misterius yang menduduki peringkat 23 di peringkat api surgawi. Mengapa api surgawi ini begitu lemah? Namun, Xiaoyan segera mulai cemberut. Ini memang api kuning misterius. Namun, itu tampak sangat lemah dan kecil. Penampilannya seolah-olah kekuatan yang awalnya di dalam api surgawi telah benar-benar hilang. Api tiba-tiba berkumpul di bahu Xiaoyan saat dia merasakan beberapa keraguan. Setelah itu, Yi kecil muncul dalam sekejap. Ia melihat ke alun-alun yang tenang ini dan ekspresi yang agak hilang tiba-tiba muncul di matanya. Tempat ini sangat familiar. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti setelah dia mendengar suara rendah Yi kecil. Dia menoleh dan menatap Little Yi dengan kaget. Akrab, ini adalah rumah dewa kuno. Siapa yang akrab dengan tempat ini? Apa yang terjadi? Cahaya melintas di mata Xiaoyan. Sebuah pikiran muncul di hatinya dan itu ditransmisikan ke hati Little Yi. Aku tidak tahu, aku hanya merasa bahwa tempat ini agak familiar. Sepertinya aku pernah ke sini di masa lalu. Little Yi menjawab sambil merasa tersesat. Ekspresi Xiaoyan berubah dengan cepat. Pernah ke sini dulu? Bagaimana mungkin? Rumah dewa kuno dibuka untuk pertama kalinya. Sebelum ini, dia belum pernah mendengar tentang rumah dewa kuno dibuka sebelumnya. Oleh karena itu, Xiaoyan pertama kali berpikir bahwa itu konyol ketika dia mendengar Little Yi menyebutkan bahwa sepertinya pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun, segera setelah itu, dia berpikir bahwa Yi kecil, yang terhubung secara mental dengannya, pasti tidak akan berbohong. Dengan cara ini, tampaknya ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa apa yang dikatakan Yi kecil itu benar. Namun, Xiaoyan tidak mengerti mengapa Little Yi merasa bahwa tempat ini sudah tidak asing lagi. Xiaoyan mengerutkan kening erat. Langkah kakinya menyusul yang lain. Pada saat ini, semua orang juga menemukan api surgawi di pilar batu. Namun, api surgawi peringkat terlalu jauh di belakang. Makanya, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, mereka telah berjalan sejauh 1000 kaki lagi ketika pilar batu lain yang menjulang tinggi muncul. Ada juga sekelompok api yang naik di pilar batu. Api roh 10.000 binatang, peringkat 22 di peringkat api surgawi. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas saat dia melihat sekelompok api merah yang naik, yang secara samar-samar mengungkapkan penampilan puluhan ribu binatang. Matanya bersinar. Setelah itu, dia melihat ke depan. Langkah kakinya menjadi sangat cepat. Melihat ini, Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Mereka sekali lagi maju sejauh 1000 kaki. Pilar batu lain muncul. Ada juga api surgawi yang berbeda yang muncul darinya. Namun, api surgawi ini tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar. Sekilas, itu tampak seperti dekorasi. Namun, Xiaoyan, yang fasih dalam api surgawi, mengerti bahwa api surgawi ini tidak palsu. Mereka semua adalah api surgawi asli. Ini api surgawi. Kelompok Gu Yuan melihat pemandangan ini. Mata mereka menunjukkan ekspresi kaget. Tampaknya peringkat api surgawi lebih tinggi lebih jauh di depannya terletak. Xiaoyan bergumam lembut. Dia menoleh dan menatap Little Yi, yang duduk di bahunya. Setelah itu, matanya beralih ke Nihility Devouring Flame dari jarak dekat. Emosi yang terakhir juga tampaknya memiliki riak yang besar. Namun, sepertinya ada ekspresi hilang yang mirip dengan Yi kecil di dalamnya. Lebih cepat, Xiaoyan mendesak. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya. Kelompok itu segera mengikuti. Dengan kecepatannya yang meningkat, banyak pilar batu yang menjulang tinggi muncul satu demi satu. Peringkat api surgawi di peringkat api surgawi naik ke pilar batu ini. Di antara api surgawi ini, Xiaoyan bisa melihat api inti teratai hijau yang sangat familiar, api hati jatuh, api hati laut, api tulang dingin, Del.
Tidak terduga bahwa dewa kuno Tusi benar-benar suka mengumpulkan api surgawi. Setelah melihat api peringkat 6 di peringkat api surgawi, 8 api penghancuran tanah air, bahkan Gu Yuan tidak bisa menahan untuk berseru. Aku ingin tahu apakah api surgawi peringkat 3 teratas yang legendaris di peringkat api surgawi ada di sini. Yan Jin mengangguk. Dia tiba-tiba melihat Little Yi di bahu Xiao Yan dan Nihility Devouring Flame dari jarak dekat. Meskipun api surgawi langka di dunia ini, ada lebih dari satu dari setiap jenis. Namun, api surgawi peringkat 3 teratas berbeda. Biasanya, jika ada api lotus pemurnian iblis atau Nihility Devouring Flame yang ada di dunia ini, tidak akan ada nyala api kedua dari jenis yang sama muncul. Namun, api teratai setan yang memurnikan dan Nihility Devouring Flame keduanya saat ini ada. Satu ada di tangan Xiao Yan sementara yang lain telah berubah menjadi bentuk manusia untuk membantu klan Hun. Mungkinkah dewa kuno Tusi itu telah menciptakan api teratai setan pemurnian kedua dan Nihility Devouring Flame? Pergilah. Yan Jin jelas bukan satu-satunya orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan mereka yang dari klan Hun dan dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka setelah bertukar pandang. Kedua kelompok itu dengan cepat bergegas melewati alun-alun yang luas. Sesaat kemudian, semua sosok itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, mereka secara bertahap mendekati ujung alun-alun. Dua pilar batu menjulang tinggi lainnya muncul di hadapan semua orang setelah mereka melewati peringkat keempat Kaisar Emas membakar api surgawi. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka ke atas pilar batu saat mereka melihat dua pilar raksasa. Kali ini, bagaimanapun, mereka tidak melihat api surgawi muncul dari mereka. Bagian atas pilar batu itu kosong. Api teratai iblis pemurnian dan Nihility Devouring Flame yang diharapkan tidak ada dari mereka. Dengan kata lain, tampaknya kedua jenis api surgawi ini tidak termasuk dalam koleksi dewa kuno Tusi. Semua orang menghela nafas pelan setelah melihat ini. Mereka tampak sedikit menyesal. Ini adalah dua pilar batu terakhir. Tampaknya bahkan dewa kuno Tusi tidak dapat memperoleh api surgawi peringkat pertama yang legendaris. Gu Yuan juga berbicara agak menyesal setelah melihat ujung alun-alun setelah dua pilar batu. Xiao Yan tidak menyela. Matanya hanya terkejut saat dia menatap dua pilar batu yang kosong. Tangannya perlahan menyentuh Little Yi di bahunya. Tiba-tiba, dia teringat perasaan akrab yang disebutkan Yi kecil sebelumnya dan bagaimana Nihility Devouring Flame tahu jalan di sini. Xiao Yan menyentuh api teratai setan yang memurnikan. Setelah itu, dia melirik Nihility Devouring Flame, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir sedang melihat pilar terakhir dengan ekspresi yang hilang. Perasaan yang dia tunjukkan, melihat ekspresi yang agak aneh dari Nihility Devouring Flame, sebuah pemikiran yang menyebabkan kepala seseorang menjadi mati rasa perlahan bangkit dari dalam hati Xiao Yan. Ini bukan karena dewa kuno Tusi tidak mengumpulkan api teratai setan pemurnian dan Nihility Devouring Flame, sebaliknya, keduanya telah melarikan diri dari tempat. Ini, chapter 1632. Pikiran ini baru saja bangkit dari kepalanya ketika dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuh Xiao Yan dan dia tidak bisa lagi melarikan diri darinya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan kejutan besar di dalam hatinya. Jika dia menebak dengan benar, dewa kuno Tusi ini benar-benar menakutkan. Selain api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi, semua lainnya. Api surgawi ini mungkin memiliki esensi api surgawi asli mereka, tetapi tampaknya seolah-olah semua energinya telah menghilang. Saat ini, mereka hanyalah api biasa dengan bentuk aslinya. Mata Xiao Yan menyapu pilar batu yang menjulang tinggi di belakangnya dan tanpa sadar merasa agak menyesal. Jika mungkin untuk melahap dan memurnikannya, kemungkinan kekuatannya akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Menelan 20 jenis api surgawi bersama-sama. Sepertinya hampir tidak ada orang di masa lalu atau sekarang, yang bisa melakukannya. Little Yi duduk di bahu Xiao Yan. Wajahnya yang kecil sedikit rumit.
Ia melihat pilar batu kedua dan ekspresi wajah kecilnya agak rumit. Ekspresinya sepertinya hilang, menyakitkan, menakutkan. Tangan Xiaoyan dengan lembut menepuk kepala Yi kecil. Dia sudah bisa yakin bahwa Little Yi dan Nihility Devouring Flame tertahan di pilar batu ini. Pada akhirnya, bagaimanapun, keduanya entah bagaimana melarikan diri. Mungkin telah terjadi sesuatu yang tidak terduga, sehingga ingatan mereka menjadi kabur atau hilang. Tentu saja, ini hanya tebakan Xiaoyan. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimanapun, pihak-pihak yang terlibat, yaitu api teratai iblis pemurnian dan Nihility Devouring Flame, sudah merasakan ingatan mereka yang jauh menjadi kabur. Di mana pil embrio tingkat D? Hun Tiandi mengalihkan pandangannya dari pilar batu. Dia melihat Nihility Devouring Flame di samping dan dengan lembut berkata, Nihility Devouring Flame menoleh. Matanya menatap ke tepi alun-alun. Aula batu di tempat itu diselimuti kabut tebal. Itu menyebabkan seseorang tidak dapat melihat melalui pemandangan di dalam. Wosh wosh. Nihility Devouring Flame melebarkan mulutnya. Kekuatan hisap melonjak. Itu langsung menelan kabut yang meresap ke seluruh tempat ke dalam tubuhnya. Dengan kabut yang berhamburan, bayangan besar tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat. Semua orang buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk terkejut ketika dia melihat patung batu setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di mata mereka. Patung batu itu tampak seperti orang tua. Penampilan itu tidak asing bagi Xiaoyan. Itu adalah pemilik istana Dewa Kuno Tulsi yang legendaris. Patung batu berdiri di langit dan aura yang sangat kuat yang tampaknya mendominasi dunia tersebar darinya. Bahkan kelompok Xiaoyan sepertinya ditekan oleh gunung di bawah aura. Beberapa individu yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah, menghancurkan tanah batu yang keras menjadi debu. Banyak gugusan cahaya menari di sekitar patung batu. Itu tampak sangat cemerlang jika dilihat dari jauh. Ini adalah metode Qi dan keterampilan Do. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia melihat kumpulan cahaya ini. Hatinya dengan cepat terguncang. Ini karena dia menemukan bahwa klaster cahaya itu sebenarnya berisi beberapa gulungan kuno di dalamnya. Dia bisa merasakan spiritualitas yang sangat kuat dari gulungan itu. Jenis spiritualitas ini tidak kalah dengan yang disebut metode Qi tingkat tinggi kelas Tian atau keterampilan Do. Ratusan metode Qi kelas Tian dan keterampilan Do. Meski semua yang hadir luar biasa, koleksi semacam itu tetap menyebabkan nafas mereka tanpa sadar menjadi lebih berat. Metode Qi kelas Tian dan keterampilan Do kelas Tian dapat dianggap cukup langka bahkan di klan Gu dan Hun. Di tempat ini, bagaimanapun mereka telah menjadi hal biasa saat mereka memenuhi pandangan seseorang. Meskipun keterampilan Do dan metode Qi kelas Tian sangat menarik, itu tidak menghasilkan banyak keinginan dari para ahli seperti Gu Yuan dan Hun Tiandi. Karenanya, mata mereka menyapu mereka sebelum beralih ke tempat lain. Namun, masih mustahil untuk melihat apa yang disebut pil embrio tingkat D. Sudah lama sekali tempat ini semarak. Suara samar tua tiba-tiba turun dari langit sementara semua orang mengerutkan kening. Itu bergema di samping telinga semua orang. Suara lansia yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut. Mereka buru-buru memutar tubuh mereka dan akhirnya mengarahkan pandangan mereka ke lengan patung batu. Ada sosok tua berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Matanya acuh tak acuh saat mereka melihat semua orang. Ekspresi di mata mereka tampak seperti sedang mengamati seekor semut. Dewa Kuno Tulsi. Mata kelompok Xiaoyan menyapu pria tua itu dengan pakaian sederhana sebelum mereka mengeluarkan seruan kaget. Penampakan yang terakhir persis sama dengan patung batu itu. Selain itu, rambut panjang cerah yang unik adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dewa kuno masih hidup. Pikiran yang sangat mengejutkan melonjak ke dalam hati semua orang saat mereka dengan bodohnya memandangi lelaki tua itu dengan aura yang sepertinya melampaui dunia ini. Apa yang terjadi? Ekspresi Hun Tiandi sedikit jelek. Dia melihat Nihility Devouring Flame dan berbicara dengan suara yang dalam.
Dia memang merasakan aura menakutkan dari lelaki tua ini. Aura semacam ini milik dewa kuno Tusi. Nihility Devouring Flame mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke orang tua itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, dia bukanlah dewa kuno Tusi, dia adalah pil embrio tingkat D. Hun Tiandi, Gu Yuan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Segera, mata mereka menunjukkan kilatan aneh saat mereka perlahan mengunci pria tua itu. Nihility Devouring Flame, apa yang kamu lakukan? Orang tua di patung batu itu terkejut saat dia berteriak dengan marah. Apa yang Anda maksud dengan apa yang saya lakukan? Nihility Devouring Flame mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar teriakan marahnya. Brengsek, jika aku tidak membantumu dan api lotus pemurnian iblis untuk menahan pengekanganmu saat itu, bagaimana kalian berdua akan melarikan diri? Saat itu, kalian berdua berjanji padaku untuk menyelamatkanku dari tempat ini. Orang tua itu atau lebih tepatnya pil embrio tingkat D, berteriak dengan suara keras. Tubuh semua orang yang hadir gemetar tiba-tiba setelah mereka mendengar teriakannya. Matanya terkejut saat mereka melihat Nihility Devouring Flame dan api teratai iblis pemurnian di bahu Xiao Yan. Mereka benar-benar pernah terjebak di tempat ini di masa lalu. Nihility Devouring Flame memiliki perubahan ekspresi. Dia berpikir lama tetapi dia masih tidak dapat menemukan pemandangan seperti itu dari ingatannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara pelan, maaf, saya sama sekali tidak ingat tentang masalah yang Anda katakan. Namun, kata-katanya berhenti setelah dia berbicara sampai saat ini. Namun, saya memang di sini untuk menyelamatkan Anda kali ini. Ikut denganku. Ekspresi pil tingkat di agak gelap dan tegas. Dia menatap Nihility Devouring Flame untuk waktu yang lama sebelum berbalik menuju api teratai setan yang memurnikan di bahu Xiao Yan dan bertanya, api teratai iblis pemurnian, apakah kamu masih ingat perjanjian kita saat itu? Hah? Little Yi terkejut. Ia dengan cepat meraih bahu Xiao Yan, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah bertemu denganmu. Ekspresi pil obat tingkat D menjadi sangat suram setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dia melihat patung batu di sampingnya, mengatupkan giginya dan bergumam, ini dilakukan olehmu, kan? Ikuti kami. Nihility Devouring Flame melihat pil obat tingkat D dan tertawa. Sepertinya kamu mengejar wujudku yang sebenarnya, kan? Pil obat tingkat D tersenyum dingin, melihat Nihility Devouring Flame dan berkata. Nihility Devouring Flame tersenyum. Setelah itu, ekspresinya menjadi tegas saat dia berkata, serang. Bang! Hun Tiandi tiba-tiba melesat ke depan dengan ledakan setelah kata-katanya baru saja diucapkan. Doki yang mengerikan menyebar. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang saat itu dengan kejam menabrak pil embrio tingkat D. Trik yang tidak penting. Pil embrio tingkat D tertawa dingin setelah melihat ini. Jarinya dengan lembut menunjuk ke depan. Gelombang energi mengerikan yang menerkam ke arahnya benar-benar terpotong. Sangat sulit untuk menangani pil embrio tingkat D ini. Kita harus menangkapnya dulu. Jika tidak, Hun Tiandi mungkin akan mendapatkannya. Zukun berkomentar dengan suara yang dalam setelah melihat Hun Tiandi menyerang. Aye, kalian semua harus waspada terhadap anggota klan Hun lainnya. Gu Yuan mengangguk. Setelah itu, dia memberikan instruksi kepada kelompok Xiao Yan. Keduanya terbang keluar. Segera, energi di tempat ini menjadi liar dan ganas. Gelombang demi gelombang serangan, yang menyebabkan langit dan bumi runtuh, terus-menerus menyerang pil embrio tingkat D. Dihadapkan dengan serangan dari Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame, Zukun dan Gu Yuan, pil embrio tingkat D itu tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Riak yang menakutkan menyebar saat dia mengangkat tangannya. Itu memblokir serangan dari 4 orang itu. Meskipun dia mungkin tampak tidak terluka, dia tidak dapat bergerak karena dia ditahan.
Kelompok Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat mereka melihat bahwa pil obat embrio tingkat D tidak berakhir dalam kerugian bahkan ketika menghadapi 4 ahli terkuat di benua saat ini. Hanya satu pil embrio tingkat D yang sudah menakutkan ini. Seberapa menakutkan pil obat tingkat D yang sebenarnya? Kemungkinan bahkan seorang elit Dodi akan merasa agak merepotkan ketika dihadapkan dengan pil obat tingkat ini. Banyak ahli dari klan Hun siap menimbulkan masalah ketika pertempuran besar yang intens pecah di langit. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya. Yan Jin dan yang lainnya bergegas maju dan memblokir semua ahli dari klan Hun. Para ahli dari klan Hun memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah mereka melihat klan Hun menghentikan mereka. Namun, mereka tidak menyerang. Jelas, mereka ingin menunggu pertempuran besar di langit berakhir. Ini karena mereka semua mengerti bahwa pertempuran di sana adalah yang paling penting. Siapapun yang berhasil mendapatkan pil embrio tingkat D akan segera dapat membalikkan pertempuran. Oleh karena itu, mereka sadar bahwa itu hanya ada sedikit efek terlepas dari jenis pertempuran intens apa yang mereka lawan. Bang 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 bang. 5 sosok disertai dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, dengan ganasnya saling bertabrakan di depan mata semua orang. Fluktuasi energi dari mereka menyebabkan bahkan hati mereka yang berada jauh menjadi ketakutan. Untungnya, alam ini sangat stabil. Karenanya, pertempuran besar ini tidak menyebabkan robekan di luar angkasa. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia memandangi fluktuasi energi liar dan kekerasan di langit, yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Tinjunya perlahan mengepal erat. Situasi saat ini benar-benar sedikit rumit. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pil embrio tingkat D adalah sesuatu yang terlalu menakutkan. Oleh karena itu, mereka saat ini tidak hanya perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap klan Hun yang mengambil pil tingkat D, tetapi mereka juga perlu menjaga dari cedera atau kematian yang disebabkan oleh pil embrio tingkat D pada Gu Yuan dan Zukun. Kedua hasil ini pasti berakibat fatal bagi pasukan aliansi. Oleh karena itu, ada terlalu banyak variabel dalam pertempuran kacau ini. Chapter 1633. Bang bang. Pemusnahan yang menakutkan seperti riak melonjak di seluruh tempat dari langit. Auranya tampak seolah-olah dimaksudkan untuk menghancurkan dunia. Xiaoyan memiliki ekspresi serius saat dia menatap medan pertempuran yang kacau balau. Sebuah flicker hadir di matanya. Semua orang yang hadir telah meremehkan kekuatan pil embrio tingkat D. Awalnya Zukun berpikir bahwa dengan Gu Yuan dan dia bekerja sama, mereka seharusnya bisa menaklukkannya dalam waktu singkat. Namun, setelah bertukar pukulan, dia akhirnya menemukan bahwa dia terlalu optimis. Selain itu, dengan Hun Taindi dan Nihility Devouring Flame memasuki tubuh, kedua belah pihak akhirnya saling mengganggu selama titik kritis. Dengan cara ini, situasinya menjadi lebih kacau. Untungnya, kekacauan semacam ini bekerja dua arah. Zukun dan Gu Yuan mungkin tidak berhasil menundukkan pil embrio tingkat D, tetapi Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Nihility Devouring Flame, yang kekuatannya paling lemah di antara mereka berempat, bahkan telah diserang oleh Zukun dan Gu Yuan untuk beberapa kali. Jika bukan karena Hun Tiandi membantunya, kemungkinan besar dia sudah terluka. Bertarung dengan cara ini bukanlah solusinya. Yan Jin mengerutkan kening dan berkomentar pelan saat dia melihat medan pertempuran yang kacau di langit. Xiaoyan tertawa getir mendengar ini. Mereka tidak lagi bisa ikut campur dalam pertempuran di tempat itu. Jika mereka masuk dengan paksa, mereka hanya akan terluka oleh kekuatan pemusnahan. Karenanya, mereka hanya bisa berdiri di sini dan menatap. Yan Jin menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat senyum pahit di wajah Xiaoyan. Dia juga mengerti bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun sekarang. Pil embrio tingkat D memiliki ekspresi sedingin es di depan mata semua orang. Dia membalik tangannya. Ada aroma pil kaya samar-samar melonjak di udara. Jangan hirup aroma pil.
Xiao Yan buru-buru berteriak. Dia tiba-tiba terkejut setelah mengendus aroma pil misterius ini. Di bawah aroma wewangian pil, tampaknya bahkan Doki-nya akan menyala. Semua orang buru-buru menghentikan nafas setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Untungnya, wewangian pil ini tidak menargetkan mereka. Oleh karena itu, Doki di dalam tubuh mereka menjadi kasar sesaat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Di pil palem, pil obat tingkat di langit tiba-tiba membuka kedua matanya. Tubuhnya tiba-tiba naik ke udara. Akhirnya, telapak tangannya ditekan ke 4 orang di bawah. Saat itu terjadi, klaster cahaya cemerlang seukuran kepala manusia tiba-tiba muncul. Bang bang bang. Energi tempat ini sepertinya telah bertemu dengan minyak mendidih panas karena tiba-tiba tersulut. Sekilas, langit yang tampaknya tak berujung ditutupi dengan nyala api yang ganas. Seluruh tempat telah menjadi seperti tungku saat ini. Bahkan kelompok Gu Yuan mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah melihat kekuatan telapak tangan ini dari pil embrio tingkat D. Doki di dalam tubuhnya dengan tergesa-gesa bermanuver. Pil obat tingkat D memiliki ekspresi es yang lebih pekat. Kedua tangannya tiba-tiba ditekan ke bawah. Segera, nyala api di langit dengan cepat bersiul ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, nyala api tak berujung yang menyebar di langit benar-benar masuk ke gugus cahaya cemerlang di tangan pil embrio tingkat D. Memadamkan. Kedua, tangannya ditekan ke bawah dan seluruh tempat menjadi gelap. Hanya gugusan cahaya di telapak pil obat tingkat D yang memancarkan pemusnahan seperti cahaya. Kelompok cahaya itu bergetar. Akhirnya, suara itu datang bersiul ke bawah. Dalam waktu singkat, itu sudah tiba tepat di atas kepala kelompok 4 pria Gu Yuan. Mengaum. Bahkan kelompok Gu Yuan bisa merasakan bahaya yang sangat kaya dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Doki yang luas dan tak berujung melonjak dalam penggunaan dan dengan cepat membentuk pertahanan yang sangat kuat. Bang bang. Klaster cahaya menabrak pertahanan Doki di atas 4 individu. Suara keras yang mengguncang bumi muncul saat riak pemusnahan meluap. 4 sosok yang menyedihkan jatuh dari langit dan dengan keras mendarat di dataran. Mereka menabrak tanah dan membentuk garis retakan dalam yang berukuran 100.000 kaki. Ekspresi semua orang berubah drastis setelah melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pil embrio tingkat D ini benar-benar akan mampu melawan 4 ahli yang telah mencapai kelas Doseng bintang 9. Meskipun keempat orang ini dibagi menjadi 2 pihak yang bersekongkol satu sama lain, mereka adalah ahli tingkat puncak di dunia ini. Tidak disangka bahwa mereka masih dipukuli hingga kondisi seperti itu oleh pil obat tingkat D meskipun mereka bergandengan tangan. Pil embrio tingkat D melayang di langit. Matanya sedingin es saat dia menatap selokan beberapa ratus ribu kaki di dataran di bawah. Keempat sosok itu naik ke udara dengan cara yang agak menyedihkan. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan saling memandang dari kejauhan. Kalian semua masih kurang jika ingin menyempurnakan saya. Pil embrio tingkat D melirik keempat orang itu dan berbicara dengan suara samar. Hihi, bukankah terlalu dini bagimu untuk bahagia? Kata-kata pil embrio tingkat D baru saja terdengar ketika Nihility Devouring Flame tiba-tiba tertawa dingin. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Hun Tiandi sebelum berbicara dengan suara yang dalam, "Berikan aku giok dewa kuno Tusi." Hun Tiandi terkejut mendengarnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan tegas mengambil giok dewa kuno Tusi dan menyerahkannya ke Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame memberi pil obat tingkat D senyum pekat saat dia meraih giok dewa kuno Tusi. Dia meludahkan seteguk darah hitam yang mengandung beberapa api hitam dan menembakkannya ke batu giok kuno. Kedua tangannya juga mulai tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Xiao Yan terkejut setelah melihat aksi tiba-tiba dari Nihility Devouring Flame. Dia menatap segel tangan yang terakhir dan merasa bahwa itu agak akrab. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat patung batu dewa kuno berukuran ratusan ribu kaki.
Segel yang dibuat oleh tangan patung batu itu persis sama dengan yang dimiliki Nihility Devouring Flame. Giok dewa kuno Tusi di depan Nihility Devouring Flame mulai bersenandung dan bergetar saat segel tangan yang terakhir terbentuk dengan cepat. Segera setelah itu, sekelompok cahaya lembut menyebar. Giok kuno bergetar dan berubah menjadi gugus cahaya yang cemerlang. Klaster cahaya memiliki banyak warna. Sepertinya ada nyala api menari di dalamnya, memberikan penampilan yang sangat misterius. Mengubah cincin pil. Bagaimana mungkin Anda tahu cara menggunakan keterampilan Dewa Transformasi Dewa Kuno Tusi? Wajah dingin yang awalnya sedingin es dari pil obat tingkat D tiba-tiba berubah setelah melihat cincin cahaya terbentuk. Bahkan suaranya menjadi sedikit tajam. Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Namun, dia tidak menjelaskan. Tangannya diayunkan dan cahaya cemerlang ditembakkan. Dalam sekejap, itu telah muncul di atas pil embrio tingkat D. Cahaya brilian melingkar muncul dan menyelimuti tubuh pil embrio tingkat D. Dengan gugus cahaya api yang terus membungkus tubuh pil obat tingkat D, jejak asap putih tiba-tiba muncul dari dalam yang terakhir. Pekikan sengsara tiba-tiba terdengar. Mata Nihility Devouring Flame sedikit terkejut. Jelas, dia tidak mengharapkan Transforming Pil Ring ini untuk dapat menahan pil obat tingkat D. Api di tubuh yang terakhir menjadi jauh lebih ganas dan tubuh pil embrio tingkat D perlahan mulai menyusut. Itu benar-benar menunjukkan jejak berubah menjadi pil obat. Melihat pil obat tingkat D ini, yang awalnya bertindak sekuat tenaga, tiba-tiba menjadi sangat sengsara. Ekspresi semua orang dengan cepat memucat. Tubuh mereka berkedip dan mereka langsung bergegas menuju Nihility Devouring Flame. Dari kelihatannya, alasan Nihility Devouring Flame dapat menggunakan Transforming Pil Ring kemungkinan besar karena Giok Dewa Kuno Tusi. Hun Tiandi yang sudah siap langsung mendengus dingin melihat keduanya berakting. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan keduanya. Dengan jentikan jarinya, sepasang pil obat yang mengandung wewangian obat yang kaya ditembakkan ke arah duo Gu Yuan sebelum tiba-tiba meledak terpisah. Bang! Udara bergejolak. Bahkan tubuh Gu Yuan dan Zhu Kun diseret dengan paksa. Mereka dengan dingin tertawa, meledakkan tracer pil tingkat 9. Betapa hebatnya. Keduanya muncul di kedua sisi Hun Tiandi setelah suara mereka terdengar. Serangan tajam dilepaskan, mencakup Hun Tiandi dalam prosesnya. Boom! Hun Tiandi langsung kalah dalam menghadapi serangan gabungan Gu Yuan dan Zhu Kun. Dia tampak sangat sedih saat dia maju dan mundur. Namun, dia juga memahami situasi saat ini. Oleh karena itu, dia mengatupkan giginya dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk melakukan yang terbaik untuk menahan duo Gu Yuan. Pertarungan seperti mengganggu ini menyebabkan keganasan melonjak ke mata Zhu Kun. Orang bisa melihatnya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Sepasang naga besar, yang tampaknya telah menempati ratusan ribu kaki di langit, tiba-tiba muncul. Naga besar itu berubah menjadi cahaya ungu emas yang menabrak Hun Tiandi, yang baru saja menerima pukulan dari Hun Tiandi dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya ungu keemasan yang cerah langsung menembus pertahanan kuat di permukaan tubuh Hun Tiandi. Itu dengan kejam menabrak tubuh fisiknya. Segera, seteguk darah segar keluar dari mulut Hun Tiandi. Tubuhnya terhuyung-huyung saat ia terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki. Baru saat itulah dia dengan menyedihkan menstabilkan tubuhnya. Menyusut. Nihility Devouring Flame mengeluarkan teriakan keras saat Hun Tiandi mundur. Pil embrionik tingkat D dikumpulkan di dalam Transforming Pil Ring tanpa perlawanan. Itu berubah menjadi klaster cahaya cemerlang seukuran kepala manusia dan ditangguhkan di dalam Transforming Pil Ring. Nihility Devouring Flame bersukacita saat melihat pemandangan ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Transforming Pil Ring terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, Transforming Pil Ring akan mendarat di tangannya ketika sosok tiba-tiba muncul di depannya dan meraihnya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Nihility Devouring Flame menjadi dikejutkan.
Matanya menatap Hun Tiandi yang berambut acak-acakan di depannya dan matanya berkedip-kedip. Serahkan pil obat tingkat D. Mengingat kondisi Anda saat ini, bahkan dengan bantuan Nihility Devouring Flame, Anda bukan tandingan kami. Ekspresi Gu Yuan suram saat dia melihat Hun Tiandi dan berkata. Zhu Kun di sampingnya juga perlahan mengepalkan tinjunya. Wajahnya galak saat menatap Hun Tiandi. Anda ingin pil embrio tingkat D. Hun Tiandi menghapus bekas darah dari sudut mulutnya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat kumpulan cahaya cemerlang di pil transforming ring. Gugusan cahaya itu seperti sungai perak. Energi dunia sepertinya terkumpul di dalam. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Hun Tiandi saat dia menatap gugusan cahaya yang cemerlang. Setelah itu, dia tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan mata semua orang yang terkejut dan menelan gugusan cahaya yang cemerlang itu. Dia sebenarnya telah langsung menelan pil embrio tingkat D ke dalam tubuhnya. Metode menelan ini bunuh diri. Orang ini gila. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun ini hanya pil embrio tingkat D, energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Jika seseorang ceroboh, tubuh dan bahkan jiwanya akan meledak karena terlalu kenyang. Tindakan Hun Tiandi ini sepertinya benar-benar meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang. Chapter 1634. Tindakan mendadak Hun Tiandi ini melebihi ekspektasi semua orang. Bahkan Nihility Devouring Flame, yang berdiri di belakang, memiliki perubahan ekspresi. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sedikit suram. Semua orang ingin mendapatkan pil embrio tingkat D. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Hun Tiandi akan menelannya dengan sembrono. Bajingan. Ekspresi Zhu Kun dan Gu Yuan menjadi gelap dan serius setelah melihat pemandangan ini. Niat membunuh yang kaya melonjak di mata mereka saat dia dengan dingin berteriak. Hun Tiandi, kamu meminta untuk mati. Haha, mencari kematian. Itu tidak dijamin. Hun Tiandi tertawa ke arah langit mendengar ini. Senyuman di wajahnya menjadi sedikit misterius. Pada saat ini, cahaya cemerlang mulai muncul dari dalam tubuhnya. Cedera yang disebabkan oleh serangan gabungan Gu Yuan dan Zhu Kun benar-benar sembuh dalam sekejap. Gelombang demi gelombang riak energi yang menakutkan perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun sekali lagi diubah setelah mereka mendeteksi aura di dalam tubuh Hun Tiandi, yang tiba-tiba menjadi lebih kuat berkali-kali. Energi pil embrio mulai meletus. Kekuatannya akan melonjak berkali-kali untuk waktu yang singkat. Namun, setelah itu, sepertinya tubuh dan jiwanya akan diisi oleh energi yang semakin menakutkan sampai mereka meledak. Mata Gu Yuan berbinar. Dia tidak panik saat berbicara dengan suara yang dalam. Jangan beri dia kesempatan untuk memperbaikinya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menghentikannya dengan cepat dan kita akan bisa memaksa pil embrio tingkat D dari dalam tubuhnya. Ekspresi Zhu Kun menjadi sangat serius. Dia segera berteriak dengan suara rendah, serang. Gu Yuan mengangguk setelah mendengar teriakannya. Kelompok Hun Tiandi telah memperoleh keuntungan besar ketika harus menundukkan pil obat di tier. Selain itu, pada saat kritis, transforming pil ring yang dibentuk oleh Nihility Devouring Flame, akhirnya menahan pil obat tingkat D yang perkasa sampai tidak bisa membalas. Kedua individu itu bergerak sesuai keinginan mereka. Sebuah pikiran baru saja muncul ketika mereka bergegas melintasi langit dan menembak ke arah Hun Tiandi. Haha, kalian semua saat ini bukan tandinganku. Hun Tiandi tidak takut setelah melihat keduanya bergegas kembali. Dia tertawa terbahak-bahak. Kedua tinjunya terkepal sebelum tiba-tiba dilemparkan ke depan. Bang! Setelah tinju Hun Tiandi dilemparkan ke depan, dua ruang hampa seluas 10.000 kaki langsung terbentuk di langit. Ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun berubah setelah melihat angin ini, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih menakutkan. Dia buru-buru melepaskan dokinya untuk menerima serangan itu. Segera, dua suara keras yang memekakkan telinga meledak di langit. Bam-bam! Badai pemusnahan yang menakutkan meledak dari tangan Gu Yuan dan Zhu Kun.
Duo Xiaoyan langsung mendorong mundur ribuan kaki. Di sisi lain Hun Tiandi tetap berdiri dengan gagah di langit. Apalagi riak yang menyebar dari dalam tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Melihat situasi di langit berubah tiba-tiba, Xiaoyan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang besar. Tidak disangka setelah melahap pil obat tingkat D, kekuatan Hun Tiandi benar-benar akan melonjak sampai sejauh itu. Selain itu, semua orang mengerti bahwa ini baru pada tahap penguatan awal. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil menyempurnakan pil embrio tingkat D, dia akan maju ke kelas Dodi. Pada saat itu, benar-benar tidak ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Gu Yuan, akhirnya, saya masih menang dalam pertarungan ini. Hun Tiandi menginjak udara kosong. Dia menatap Gu Yuan dan Zhu Kun sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia telah mempersiapkan dan merencanakan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai tahap paling kritis ini. Sepertinya kamu merasa sangat buruk di dalam kan? Jangan terlalu cepat bahagia. Gu Yuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak merasa kesal mendengarnya. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dengan suara samar. Dia menutup matanya sedikit. Ekspresi mabuk terungkap di dalamnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan peningkatan kekuatan. Apakah kamu bisa bertahan? Nihility Devouring Flame di belakang Hun Tiandi tanpa sadar berkata. Jika Hun Tiandi benar-benar meledak karena terlalu penuh energi, Nihility Devouring Flame pasti tidak akan cocok untuk gabungan Gu Yuan dan Zhu Kun. Kamu terlalu sembrono. Nihility Devouring Flame sedikit marah saat dia berbicara. Tidak ada yang tahu apakah itu karena Hun Tiandi telah melahap pil obat embrio tingkat D atau karena yang terakhir telah merebut pil dari tangannya. Anda bisa yakin, saya tahu batasan saya. Hun Tiandi tertawa kecil. Dia tampaknya tidak panik karena Doqi yang melonjak liar di dalam tubuhnya. Mata Nihility Devouring Flames berkedip setelah mendengar kata-kata ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu baik-baik saja sekarang. Yang perlu saya lakukan adalah pergi dengan selamat. Hun Tiandi tertawa. Penampilannya sangat tenang. Seolah-olah dia tidak peduli dengan Gu Yuan dan Zhu Kun. Mencoba pergi. Apa menurutmu itu sesederhana itu? Gu Yuan dan Zhu Kun tertawa dingin saat ini. Doqi yang mengerikan melonjak. Setelah itu, dengan ganasnya meletus menuju Hun Tiandi. Namun, Hun Tiandi hanya mengibaskan tangannya dengan lembut saat menghadapi serangan keduanya. Dia dengan mudah memblokir serangan itu. Jari Hun Tiandi menarik melewati ruang di sampingnya ketika duo Gu Yuan memblokir serangannya. Retakan spasial muncul. Bang bang bang. Duo Gu Yuan dan Zhu Kun menjadi semakin liar saat melihat adegan ini. Pilar Doqi yang kuat, yang menyebabkan hati seseorang bergetar, menembus ruang kosong. Itu terus-menerus menabrak pertahanan Doqi di depan Hun Tiandi. Riak diaduk dalam prosesnya. Hun Tiandi memilih mengabaikan serangan keduanya. Tangannya meraih di bawahnya dan dengan paksa menyedot para ahli dari klan Hun sebelum melemparkan mereka ke celah di luar angkasa. Bang bang. Pemusnahan seperti fluktuasi ditransmisikan dari belakang. Wajah Hun Tiandi bergetar. Ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu, Nihility Devouring Flame sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Tampaknya kondisi tubuh Hun Tiandi tidak sebaik yang ia klaim. Tentu saja, bertarung melawan dua serangan Dosengs bintang 9 tingkat lanjut bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan begitu saja bahkan jika dia memiliki perlindungan dari pil embrio tingkat D. Gu Yuan, saya telah mengatakan bahwa saya pada akhirnya akan menang dalam situasi ini, setelah saya benar-benar menyempurnakan pil embrio tingkat D, itu akan menjadi saat klan Gu Anda, klan Lei, klan Yan, aliansi Istana Langit, dan naga Void kuno suku benar-benar lenyap dari dunia ini. Hun Tiandi menelan darah manis segar di mulutnya. Dia menoleh dan menatap kelompok Gu Yuan. Nadanya gelap dan dingin saat dia berbicara. Pergilah. Hun Tiandi meraih Nihility Devouring Flame dan melemparkannya ke celah spasial setelah suaranya terdengar. Melihat ini, Nihility Devouring Flame dengan cepat menjadi cemas.
Dia berkata, masih ada. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat beberapa retakan berdarah muncul di leher Hun Tiandi. Segera, dia mengerti bahwa yang terakhir tidak bisa bertarung. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dengan enggan dan bergegas menuju celah spasial. Mengaum. Ekspresi Gu Yuan dan Zukun berubah setelah mereka melihat bahwa Hun Tiandi sebenarnya mampu membagi ruang yang ada. Raungan rendah terdengar. Setelah itu, gelombang energi melonjak dan dengan gila-gilaan melonjak menuju Hun Tiandi. Bang bang bang. Gunung yang berat seperti gelombang pasang liar dengan kejam menghantam punggung Hun Tiandi. Ekspresinya dengan cepat memucat. Banyak luka berdarah membelah di sekujur tubuhnya. Darah menyembur keluar dan dia berubah menjadi orang yang berdarah dalam sekejap mata. Namun, Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame mengandalkan kekuatan pendorong ini untuk mengisi langsung ke celah di luar angkasa. Dalam sekejap, dia menghilang. Retakan spasial juga dengan cepat menghilang. Swoosh! Duo Gu Yuan dan Hun Tiandi muncul di tempat celah di luar angkasa berada. Riak menakutkan melonjak dari tangan mereka. Mereka robek dengan keras tetapi ruang itu sendiri hanya berfluktuasi sesaat. Tidak ada garis retak yang muncul. Sial! Ekspresi Gu Yuan dan Zukun langsung menjadi jelek saat melihat pemandangan ini. Alam dewa kuno ini sangat stabil. Mereka harus kembali ke tempat mereka masuk jika ingin pergi. Namun, pada saat mereka melakukannya, besar kemungkinan rombongan Hun Tiandi akan kabur jauh-jauh. Ekspresi keduanya suram saat mereka perlahan turun dari langit. Mereka memandang kelompok yang sama tenangnya. Akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas. Putri, bajingan itu terlalu licik. Zukun memandang Ziyan, menggosok tangannya dan tertawa getir. Ziyan meliriknya. Setelah itu, dia melihat Xiaoyan yang pendiam. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio tingkat D. Jika dia diizinkan untuk berhasil memperbaikinya, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Kami akan menyerang langsung ke alam Hun sekarang. Ekspresi Lei Ying sangat ganas saat dia berbicara. Semua orang bertukar pandang setelah mendengar ini. Mereka langsung mengangguk. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang. Jika mereka duduk dan tidak melakukan apa-apa, nasib mereka akan mirip dengan Ling dan klan kuno lainnya. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ia sadar bahwa Hun Tiandi tidak akan sebodoh ini. Yang terakhir sadar bahwa kondisinya saat ini tidak cocok untuk pertempuran. Oleh karena itu, entah mereka tidak akan kembali ke klan Hun atau mereka akan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan alam Hun. Meskipun menyembunyikan ranah sangat merepotkan, itu tidak akan sulit mengingat kemampuan Hun Tiandi. Apalagi klan Hun telah mempersiapkan ini selama ribuan tahun. Secara alami, mereka akan siap sepenuhnya. Mudah-mudahan, orang itu tidak bisa memperbaiki pil embrio tingkat D. Jika tidak, Xiaoyan meringkuk mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik yang lain, hanya untuk menemukan bahwa ada juga beberapa kekhawatiran di mata mereka. Begitu Hun Tiandi berhasil menembus kelas Dodi, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahannya. Mengingat karakternya yang pendendam, semua faksi di pasukan aliansi pasti akan menderita karena pembalasannya yang merusak. Tidak ada gunanya memikirkan lebih banyak. Kumpulkan orang-orang kami dan cepatlah ke alam Hun. Kami akan menahan Hun Tiandi sebelum mereka bisa mempersiapkan diri. Selama kita tidak memberinya waktu untuk menyempurnakan pil embrio tingkat D, ia akan meledak dari energi pil embrio tingkat D tanpa kita perlu melakukan apapun. Gu Yuan menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Tunggu sebentar, mata Zukun tiba-tiba berkedip setelah dia melihat bahwa semua orang berencana untuk pergi. Dia tertawa, karena kita telah datang ke tempat ini, secara alami kita tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Kalian semua harus minggir. Saya akan membawa kotak ini dan patung batu dari tempat ini. Jika kalian tidak
Kelompok Xiaoyan tercengang. Mata mereka menyapu alun-alun. Meskipun ada banyak api surgawi yang hadir, mereka tidak berbeda dari beberapa spesimen. Tidak ada gunanya mengambilnya. Statuta itu juga sekali lagi menjadi asli dengan keluarnya pil embrio tingkat D. Kamu bisa melakukan apa yang kamu suka. Gu Yuan saat ini sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia melambaikan tangannya, berbalik dan bergegas menuju terowongan spasial. Semua orang mengikuti di belakangnya. Xiaoyan adalah salah satu yang terakhir pergi. Dia melirik Zukun lagi sebelum sedikit mengernyit. Kaisar Naga Tua ini tidak akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Mungkinkah ada yang aneh dengan alun-alun di patung batu itu? Xiaoyan berpikir sejenak, tapi itu usaha yang sia-sia. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat lebih dalam pada Zukun yang tersenyum. Setelah itu, dia melanjutkan untuk mengikuti Gu Yuan. Chapter 1635. Tentara aliansi memenuhi mata seseorang di dalam pegunungan yang diselimuti oleh angin dingin. Pada saat ini, Gu Yuan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka berdiri di depan reruntuhan di sekitar pintu besar. Itu mungkin untuk mendeteksi fluktuasi spasial yang samar-samar dari kekacauan ini. Jalan menuju alam Hun telah dihancurkan, ekspresi Gu Yuan suram. Dia melirik semua orang sebelum dia berbicara. Selain itu, berdasarkan penyelidikan saya, alam Hun telah disembunyikan. Sepertinya mereka sudah siap. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas. Ekspresinya serius. Tidak disangka situasi saat ini akan menjadi begitu parah. Klan Hun benar-benar menyembunyikan wilayah mereka. Dengan cara ini, bahkan Gu Yuan tidak dapat menemukan posisi mereka dalam waktu singkat. Meskipun tidak mungkin bagi klan Hun untuk terus bersembunyi seperti ini selamanya, yang perlu mereka lakukan hanyalah bersembunyi sampai Hun Tiandi menyempurnakan pil embrio tingkat D itu. Pada saat itu, pasukan aliansi sudah benar-benar dirugikan. Kami telah mengirim orang untuk menyelidiki terowongan lain yang mengarah ke alam Hun, kata Yan Jin. Gu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Sejak klan Hun dipersiapkan, jelas bahwa mereka tidak akan meninggalkan celah yang fatal. Pasukan mereka saat ini sedang menyerang tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan masuk. Misi mereka ini dapat dianggap gagal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lei Ying terdiam sesaat. Suaranya sedikit serak saat dia berbicara. Sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung. Gu Yuan menghela nafas pelan. Menunggu apa? Lei Ying bertanya dengan suara kaget. Memperbaiki pil embrionik tingkat D juga melibatkan beberapa kemungkinan gagal. Sekarang, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar Hun Tiandi tidak berhasil menyempurnakan pil embrio tingkat D. Selama dia gagal masuk ke kelas Dou-D, kita akan memiliki kesempatan. Tentu saja, jika dia berhasil. Gu Yuan berhenti setelah dia berbicara sampai saat ini. Tampaknya surga menginginkan kita ke paroki. Semua orang diam. Hati mereka tenggelam. Tanpa disadari, mereka sudah sampai pada tahap seperti itu. Ayo berpencar. Kami akan meninggalkan beberapa mata-mata di belakang. Gu Yuan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke belakang. Selama periode waktu ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi di mana alam Hun bersembunyi. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukannya lebih awal. Pada saat itu, kami akan memutuskan apakah kami akan menyerang ke alam Hun dan terlibat dalam pertarungan yang menentukan dengan mereka. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua mengerti bahwa mereka saat ini tidak punya banyak pilihan. Xiaoyan mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghembuskan napas dengan lembut. Dia segera melihat punggung Gu Yuan yang agak lelah. 8 klan kuno telah bertarung berkali-kali untuk rumah dewa kuno. Tidak disangka bahwa klan Hun pada akhirnya mendapatkan keuntungan. Ayo pergi. Xiaoyan menarik tangan Sun Er dan Kai Lin yang agak dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan memimpin kelompok itu mundur. Pasukan aliansi,
yang menutupi seluruh tempat, secara bertahap mundur dari pegunungan. Meski berita tidak menyebar, suasana hikmat itu tetap saja menyebar tanpa sengaja. Itu menyebabkan seluruh pasukan aliansi merasa cukup tertekan. Tentara aliansi mundur. Akhirnya, mereka kembali ke markas aliansi Sky Mansion. Mereka berakhir dengan kegagalan, tetapi aliansi tidak bubar sebagai hasilnya. Ini karena mereka semua mengerti bahwa dengan bekerja sama menghadapi Hun Tiandi yang telah berhasil mendapatkan pil embrio tingkat D, mereka mungkin masih bisa bertahan. Namun, begitu mereka berpisah, niscaya mereka akan mati. Oleh karena itu, pasukan tentara aliansi terus berjaga-jaga di sekitar aliansi Sky Mansion dan terus mengamati aktivitas di Central Plains. Menyusul pecahnya pasukan aliansi, waktu berlalu dari hari ke hari sementara banyak yang menunggu dengan cemas. Namun, Gu Yuan, yang telah menyelidiki lokasi alam Hun yang tersembunyi, tidak menggerakkan aktivitas apapun seiring berjalannya waktu. Hasil ini menyebabkan hati banyak orang tenggelam sedikit. Mengingat situasi saat ini, setiap hari tambahan Hun Tiandi harus memperbaiki pil berarti bahaya tambahan bagi pasukan aliansi. Meskipun hati mereka sangat panas, semua orang mengerti bahwa terlepas dari betapa cemasnya seseorang tidak berdaya dalam menghadapi perubahan situasi. Xiao Yan berdiri di alam bintang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke alun-alun besar yang mengambang di langit yang jauh. Itu telah dibawa keluar dari dalam alam dewa kuno oleh Zhu Kun. Ada patung batu setinggi 100.000 kaki di atasnya. Meskipun seseorang tidak dapat melihat sesuatu yang unik, ukurannya yang seperti gunung masih menyebabkan banyak orang terkejut. Sudah sebulan, Xiao Yan tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap alun-alun besar yang mengambang di langit. 1 bulan penuh telah berlalu sejak Hun Tiandi merebut pil embrio tingkat D. Selama 1 bulan ini, klan Hun tampaknya telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Tidak ada informasi tentang mereka yang tersebar. Beberapa orang luar, yang tidak menyadari situasinya, bahkan mengira bahwa klan Hun telah dieliminasi oleh pasukan aliansi. Banyak faksi datang untuk memberi selamat kepada mereka. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berminat untuk mengganggu orang-orang ini. Mereka mengirim beberapa orang untuk menerima mereka dan membubarkan orang-orang ini. Xiao Yan GG. Suara lembut dikirim dari belakangnya. Xiao Yan menoleh dan melihat gambar itu seperti wanita, yang dengan lembut berjalan mendekat. Dia juga tersenyum tipis. Apakah ada kabar dari Paman Gu? Xiao Yan bertanya. Dia hanya menghela nafas kecewa setelah melihat Sun Er menggelengkan kepalanya. Gelombang kesuburan muncul di dalam hatinya saat dia menutup matanya. Penantian tanpa melakukan apapun seperti ini benar-benar mengerikan. Sun Er memandang pemuda ini, yang wajahnya dipenuhi kelelahan, saat dia berdiri di depan Xiao Yan. Dia dengan lembut bersandar padanya. Wajah cantiknya terangkat dan tangannya yang agak hangat dengan lembut memijat pelipis Xiao Yan dalam upaya untuk membebaskannya dari kelelahan. Xiao Yan mengendurkan lengannya saat mengendus aroma tubuh yang menggoda dari gadis di depannya. Dia memeluk pinggangnya dengan lembut dan membenamkan kepalanya ke rambut hitam Sun Er. Akhirnya, dia bergumam, apakah saya akhirnya akan gagal setelah bekerja keras selama bertahun-tahun? Xiao Yan GG sudah sangat luar biasa, Sun Er tersenyum dan menjawab dengan lembut. Terlepas dari apa akhir yang akan terjadi di masa depan, Xiao Yan GG akan dianggap sebagai yang paling sukses di hati banyak orang. Saya jelas telah gagal. Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata, apakah Xiao Yan GG tidak menyebutkan bahwa hanya dengan meletakkan sesuatu, seseorang dapat mengangkatnya? Membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan adalah lambang dari orang yang bebas dan tidak terkendali. Sun Er berbicara dengan suara lembut dan lembut. Sekarang berbeda dengan masa lalu. Jika aku meletakkan semuanya sekarang, seluruh aliansi Sky Mansion dan bahkan klan Gu, Lei dan Yan, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan yang cerah di langit.
Dia berkata, kadang-kadang, seseorang dapat mengambil sesuatu tetapi tidak bisa begitu saja melepaskannya. Sun Er menggigit bibir merahnya saat dia melihat ke wajah, yang sekali lagi menunjukkan tekad. Dia terus dipeluk oleh Xiao Yan sementara senyum yang sangat cantik muncul di wajahnya. Xiao Yan GG, kita akan berhasil. Waktu mengalir. Setengah bulan lagi berlalu dengan cepat di tengah kegelisahan semua orang. Klan Hun terus diam selama setengah bulan ini. Seolah-olah mereka benar-benar lenyap tanpa jejak. Semua eselon atas dari aliansi itu duduk di dalam aula besar. Ada kekhawatiran di alis mereka. Setiap hari yang berlalu menyebabkan peningkatan kegelisahan di hati mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat aula yang agak tertekan. Perasaan tidak bisa berbuat apa-apa sambil menunggu kemunculan klan Hun benar-benar mengerikan. Sial, kenapa bajingan ini masih belum muncul? Jika mereka ingin bertarung, ayo bertarung. Klan Lei saya akan bertempur berdarah dengan mereka sampai akhir. Periode waktu ini terlalu mencekik. Lei Ying tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas meja di tengah kesuraman ini dan menghancurkan meja menjadi debu. Dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan gigi terkatup. Siapa yang akan bertarung denganmu? Kemana kamu akan pergi bertempur? Yan Jin di sampingnya mengerutkan kening dan berkata. Lei Ying mengatupkan giginya dan akhirnya menghela napas lelah. Dia duduk kembali. Klan Hun telah bersembunyi. Di mana dia akan menemukan mereka untuk bertarung? Semuanya, Xiao Yan menghadap aula. Dia baru saja akan mengucapkan beberapa kata untuk meningkatkan moral semua orang ketika ruang di dalam aula bergetar. Sosok Gu Yuan terungkap. Semua orang yang hadir tiba-tiba berdiri setelah melihat penampilan Gu Yuan. Mereka dengan cemas bertanya, apakah ada informasi? Ekspresi Gu Yuan sangat serius. Dia perlahan mengangguk. Sebelum semua orang bisa bersukacita, bagaimanapun, dia berkata, saya memang telah menemukan lokasi alam Hun tapi, sudah terlambat. Sebuah baskom berisi air dingin sepertinya telah memercik ke semua orang setelah mereka mendengar kata-kata ini. Kegembiraan di wajah mereka tiba-tiba menghilang. Apa maksud Paman Gu? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Gu Yuan menghela nafas. Matanya dengan cepat mengarah ke langit di atas Central Plains. Seluruh Central Plains tiba-tiba bergetar hebat saat dia melakukannya. Adegan ini terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Mereka buru-buru keluar dari aula dan melihat ke langit yang jauh. Tiba-tiba muncul lingkaran cahaya hitam. Lingkaran cahaya ini menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan saat itu muncul. Seluruh Central Plains diselimuti di dalamnya. Bang bang bang. Energi alami yang memenuhi seluruh Central Plains tiba-tiba mendidih dengan munculnya lingkaran cahaya ini. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya memucat karena terkejut saat mereka mengangkat kepala untuk mengamati langit. Di bawah fokus ahli yang tak terhitung jumlahnya dari dataran tengah, cahaya hitam mulai bergetar di langit. Akhirnya, itu berubah menjadi kuali ringan di depan banyak mata yang ketakutan. Ukuran kuali tidak bisa dijelaskan. Tampaknya telah menyelimuti seluruh Central Plains di dalamnya. Ini adalah Xiao Yan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi saat mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa di langit. Mereka bisa merasakan perasaan akrab di tengah cahaya tak berujung. Itu adalah Hun Tiandi. Hun Tiandi telah membentuk penggabungan awal dengan pil embrio tingkat D. Sekarang, dia bermaksud untuk menggunakan Central Plains sebagai kuali, hidup sebagai ramuannya, dunia sebagai api dan tubuhnya sebagai pil. Gu Yuan mengepalkan tinjunya erat-erat saat suaranya yang rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang. Dia berencana untuk benar-benar menyempurnakan pil embrionik di tier menjadi di pil yang sebenarnya. Setelah pil terbentuk, dia juga akan maju ke kelas Dodi. Hun Tiandi, kita semua telah meremehkan ambisinya yang liar.